Suasana di sirkuit Sepang yang awalnya tenang mendadak berubah mencekam pada Minggu pagi, 26 Oktober. Dua pembalap muda Moto3, Jose Antonio Rueda dan Noah Detwiler, terlibat dalam kecelakaan hebat bahkan sebelum balapan dimulai. Insiden itu terjadi di sighting lap, momen pemanasan sebelum start. Detwiler terlihat melambat di tikungan ketiga, diduga karena masalah pada motornya. Dari belakang, Rueda yang melaju cepat tak sempat menghindar, benturan keras pun terjadi. Keduanya terpental ke aspal dan tim medis langsung bergegas masuk ke lintasan. Helikopter medis segera dikerahkan ke lokasi. Balapan pun terpaksa ditunda lebih dari 1 jam demi memastikan keselamatan kedua pembalap. Situasi di padok sunyi, hanya wajah cemas dari para mekanik dan sesama rider yang berharap kabar baik. Dari laporan tim, Rueda mengalami patah tulang di tangan dan gegar otak, namun dalam keadaan sadar dan stabil. Sementara Detwiler dibawa ke rumah sakit di Kuala Lumpur dengan kondisi stabil tapi kritis dan kemungkinan harus menjalani operasi. Ketika balapan akhirnya dilanjutkan, suasananya terasa berbeda. Jumlah lap dikurangi menjadi 10 dan podium berlangsung hening tanpa semprotan sampahnya. Sebuah tanda hormat untuk dua pembalap muda yang tengah berjuang di rumah sakit. Kecelakaan ini menjadi pengingat bahwa di balik kecepatan dan gemuruh mesin, balapan juga menyimpan risiko besar. Hari itu, di Sepang, seluruh dunia Moto3 bersatu dalam satu doa. Semoga Rueda dan Detwiler segera pulih dan bisa kembali ke lintasan yang mereka cintai. Franco Morbidelli menutup akhir pekan di Sepang dengan hasil solid. Finish keempat bersama tim VR46 Racing. Tapi, usai melintasi garis finish, ekspresinya tak menunjukkan kebanggaan, melainkan keprihatinan mendalam. Bagi Morbidelli, hasil balapan kali ini tak berarti apa-apa setelah insiden mengerikan yang terjadi di kelas Moto3, di mana Jose Antonio Rueda dan Noah Detwiler terlibat tabrakan hebat sebelum balapan dimulai. Meski performanya di lintasan cukup mengesankan, menjadi hasil terbaiknya sejak Misano, Morbidelli menegaskan bahwa keselamatan tetap di atas segalanya. Di pedok, suasana pun terasa muram. Banyak pembalap, termasuk rekan satu tim Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, turut menyampaikan doa dan harapan agar kedua pembalap muda itu segera pulih. Sementara itu, Francesco Bagnaia jadi salah satu yang paling vokal. Ia mempertanyakan keputusan Dorna untuk tetap melanjutkan balapan Moto3 yang ia rasa kurang tepat. Joan Mir juga mengaku sulit fokus. Setelah melihat kejadian itu, sangat berat untuk masuk ke mode balapan lagi katanya. Marco Bezzecchi menambahkan bahwa para pembalap di lintasan bahkan tidak mendapat informasi jelas soal kondisi Rueda dan Detwiler sebelum balapan. Akhir pekan Pecco Bagnaia di Sepang seolah jadi gambaran roller coaster. Penuh semangat, cepat di awal, tapi berujung pahit. Namun seperti seorang juara sejati, Pecco memilih untuk tidak larut dalam kecewa. Justru ia melihat banyak hal positif dari balapan yang diakhiri dengan tusukan ban itu. Bagnaia tampil luar biasa sepanjang pekan. Setelah sempat kesulitan dengan kestabilan motor GP25-nya di sesi latihan, pembalap Ducati Lenovo itu bangkit di kualifikasi dan merebut pole position. Tak hanya itu, ia juga mendominasi sprint race, membuktikan bahwa kecepatannya belum pudar. Hari Minggu, segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Pecco memimpin di awal balapan, terlihat tenang dan tajam di setiap tikungan Sepang. Namun perlahan, ritmenya menurun. Ban depan berkomposisi medium ternyata tidak memberikan grip yang cukup, membuatnya mulai kehilangan posisi dari rival-rival seperti Alex Marquez. Dan bencana pun datang. Ban belakang Pecco tertusuk pada lap ke-12. Ia mencoba bertahan, tapi motor mulai bergetar dan sulit dikendalikan. Akhirnya, di lap ke-18, Bagnaia terpaksa masuk ke pit dan mundur dari balapan. Meski kecewa, Pecco menolak untuk larut. Dalam wawancara usai lomba, ia tetap tersenyum dan berkata, "Kami sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Sampai ban tertusuk, saya masih bisa bertarung untuk posisi kedua," katanya. Ia menegaskan bahwa hasil buruk kali ini bukan akhir dunia. Justru menurutnya, akhir pekan ini menunjukkan bahwa tim Ducati sudah berada di jalur yang benar. Dari sesi latihan hingga sprint, mereka berhasil memperbaiki masalah dan menemukan kecepatan yang hilang. Pecco juga tak mau menyalahkan pilihan ban depan. Ia tahu, dalam balapan, setiap keputusan adalah risiko. Kini fokusnya tertuju ke dua balapan terakhir musim ini. Ia ingin memastikan bahwa performa di Sepang bukan hanya kilatan sesaat, melainkan awal kebangkitan menjelang penutupan musim. Sirkuit Sepang, Malaysia menjadi saksi sebuah momen yang mungkin tak banyak disangka sebelumnya.
Di tengah panasnya lintasan dan dominasi mesin Ducati yang terkenal buas di trek lurus, seorang Joan Mir melesat dengan percaya diri di atas Hondanya dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama ia tersenyum bangga. Balapan berjalan ketat sejak awal. Mir yang start dari posisi ke-7 tampak agresif sejak lap pertama. Namun sorotan datang di lap kedua. Di tikungan terakhir, Mir menyalip Fermin Aldeguer dari sisi dalam. Manuver yang rapi dan berani. Tapi kejutan sesungguhnya datang beberapa detik kemudian. Saat keduanya melewati garis start-finish, Mir menyalakan tenaga penuh motor Honda RC130-nya dan berhasil menyalip Ducati Aldeguer di trek lurus. Bagi Mir, momen itu lebih dari sekadar duel kecil di Sepang. Itu simbol perubahan. Honda, yang dalam beberapa musim terakhir terpuruk di papan bawah, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Catatan kecepatan tertinggi Mir mencapai 333,3 km per jam, sementara di sesi kualifikasi, Honda bahkan menembus 338,5 km per jam, hanya sedikit di bawah motor KTM milik Pedro Acosta. Meski begitu, Mir tetap realistis. Ia mengakui Honda masih punya pekerjaan rumah besar, terutama soal grip di kondisi lintasan yang licin. Namun, baginya, setiap kemajuan sekecil apapun adalah kemenangan moral. Bukti bahwa kerja keras tim mulai membuahkan hasil. Ketegangan sempat terasa di lintasan ketika Fabio Quartararo terlibat insiden dengan mantan rekan setimnya, Franco Morbidelli. Dalam momen cepat di tikungan, kedua pembalap itu saling bersenggolan hingga membuat Quartararo sedikit kehilangan ritme balapnya. Namun, bukannya marah atau bereaksi emosional, pembalap Yamaha itu justru tampil tenang. Quartararo mengakui bahwa situasi seperti itu memang bisa terjadi dalam balapan. Frankie menyalipku dengan cukup agresif di tikungan terakhir, manuver khas Frankie, tapi ini balapan, jadi itu normal. Setelah itu, saya harus sedikit melambat, katanya. Ia memilih untuk tidak memperpanjang persoalan dan langsung fokus ke jalannya balapan berikutnya. Sikap dingin dan profesional ini membuat banyak pihak memuji kedewasaan Quartararo. Di tengah tekanan besar dan hasil yang belum sepenuhnya stabil musim ini, pembalap asal Prancis itu menunjukkan bahwa mental juara bukan hanya soal kecepatan, tapi juga ketenangan menghadapi situasi sulit. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali jadi sorotan setelah media Italia, Sky Sport Italia, melaporkan bahwa ia akan bergabung dengan Honda Tim Asia di kelas Moto3 musim 2026. Menariknya, Veda disebut tak perlu menunggu sampai berusia 18 tahun untuk tampil di ajang dunia itu. Menurut kabar, Veda akan menggantikan Tayo Furusato yang direncanakan naik ke Moto2 tahun depan. Jika rumor ini benar, maka Veda akan menjadi pembalap Indonesia termuda yang tampil penuh di ajang Grand Prix dunia. Meski begitu, baik pihak Veda maupun Honda Tim Asia belum memberikan konfirmasi resmi. Saat ini, Veda masih fokus menyelesaikan 2 seri terakhir di Junior GP 2025 sebelum benar-benar melangkah ke panggung dunia.